semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Di video ini kami akan membahas topik terkait dampak keberadaan PKL di trotoar terhadap akses pejalan kaki. Nah, sebelumnya izinkan kelompok kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Fatoni dari Fakultas Pertanian dengan NIM 24151 060167. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Malik dari Fakultas Farmasi dengan NIM 242210101039. Perkenalkan, nama saya Ahmad Isal Farizi dari Prodi Farmasi dengan NIM 242210101141. Perkenalkan, nama saya Feran Rafsah dari Fakultas Pertanian dengan NIM 241510501078. Saya Zila Mufti Saira dari Prodi Farmasi dengan NIM 242210101033. Jalan Kalimantan terletak di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Jalan ini merupakan salah satu akses utama untuk menuju beberapa kampus seperti Universitas Jember dan juga Politeknik Negeri Jember. Jalan ini selalu ramai dipenuhi oleh aktivitas kendaraan dan juga pejalan kaki, serta jalan ini dikelilingi oleh area pemukiman padat penduduk. Keramaian ini secara alami menarik berbagai kegiatan, salah satunya perniagaan. Sayangnya, trotoar di sepanjang Jalan Kalimantan ini semakin dialihfungsikan menjadi lapak-lapak pedagang kaki lima. Fenomena ini bukanlah sebuah pemandangan biasa, melainkan sebuah problem kompleks yang mempengaruhi banyak aspek. Alih-alih sebagai jalur aman bagi pejalan kaki, trotoar kini dipenuhi oleh gerobak, meja dagang, dan juga keramaian transaksi. Kondisi ini tidak hanya merugikan pejalan kaki mengenai kenyamanan dan keselamatan mereka, namun juga menimbulkan masalah kebersihan, estetika tata letak kota, dan juga potensi keselamatan lalu lintas. Masalah berjualan di trotoar Jalan Kalimantan tidak muncul begitu saja. Ada beberapa faktor pendorong utama yang saling berkaitan, menciptakan kondisi di mana penjual merasa terpaksa atau diuntungkan ketika berjualan di sana. Nah, beberapa faktornya yaitu: 1. Lokasi strategis dan potensi pasar yang menggiurkan. 2. Minimnya pilihan lokasi berjualan yang layak dan terjangkau. 3. Keterbatasan lapangan pekerjaan formal dan kemudahan memulai usaha. Yang keempat, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Kelima, permintaan konsumen dan aspek sosial budaya. Ibu, sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Jember, izin untuk mewawancarai Ibu. Jadi di sini saya mau bertanya tentang alasan Ibu berjualan di tempat ini itu apa? Alasan Ibu jualan di tempat ini, Ibu ya buat ekonomi tiap harinya itu sama buat pendidikan sekolah. Untuk pendidikan sekolah. Ya, Ibu udah berapa lama jualan di sini? mulai 2004. 2004. Menurut pendapat Ibu, ini kan di trotoar itu sebagai akses pejalan kaki ya Ibu. Alasan Ibu berjualan di tempat ini? Ada tempat lagi, kalau ada tempat lagi ada di sini. Oh, gitu. Terus misal ada tempat yang lebih strategis gitu, Apa? Ibu lebih milih di... Nah, kalau ada tempat yang dekat lagi ada apa-apa. Ini ya. Sebelumnya emang nggak ada kayak apa ya Bapak, teguran dari misal orang-orang yang lewat? Soalnya kan masih ada jalan. Jadi di sini saya mau bertanya tentang alasan Bapak berjualan di tempat ini itu apa? Apa gara-gara tidak memerlukan biaya sewa? Ya, pertama-tama cuma kerjaan aja ini. Kalau masalah sewa kan banyak di sini, mau di mana aja. Dan mau tempat. Kalau di sini terserang kan sewa. Terus harapan Bapak buat pemerintah di depannya itu apa kayak pemerintah itu bisa menyediakan tempat untuk berjualan, itu harapan Bapak untuk pemerintah itu apa? Ya, kalau bagi aku mah kalau masalah tempat kan udah ada, mudah-mudahan ekonomi tambah baik lagi gitu aja. Kalau harapan aku tempat yang udah ada, kalau aku yang penting ekonomi tambah lancar lagi. Minta waktunya, jadi kami mau izin bertanya. Ini kan sekitar UNES ini kan ada banyak pedagang kaki lima ya. Jadi menurut kakak ini kira-kira dampak pedagang kaki lima di sekitar UNES ini yang ada di trotoar ini gimana? Menurut saya ada dampak positifnya, ada negatifnya. Kalau positifnya itu ya mungkin bisa mempermudah mahasiswa untuk mencari makanan, apalagi yang kayak saya jalan kaki gini, nggak pakai kendaraan kan bisa lebih mudah. Terus tapi kalau dampak negatifnya mungkin itu lalu lintas menjadi kayak lebih macet, terus rawan terjadi kecelakaan karena kan jalannya lebih sempit ya, jadinya kayak mau jalan itu takut sampai ke tengah jalan gitu.
Mungkin sebelumnya mau tanya dulu, kakaknya itu sempat pernah terganggu nggak kira-kira dengan adanya penjual yang ada di trotoar? Tentunya terganggu ya, karena itu hak pejalan kaki terus dibuat buat jualan. Mungkin menurut kakaknya ada tanggapan sendiri atau solusi buat pedagang-pedagang? Mungkin untuk solusi sendiri kayak atau pemerintah atau siapa gitu bisa menyediakan tempat di mana kayak para pedagang kaki lima itu bisa berjualan di situ aja biar kayak gak berjualan di trotoar yang mengganggu orang lain gitu. Jadi kayak tempat kayak warung khusus di toko gitu. Mengenai permasalahan tersebut, Pemkab Jember sudah diskusikan opsi penataan PKL di kawasan kampus dengan pihak UNED. Dari wawancara yang kami lakukan, kami mendapatkan dampak positif dan dampak negatif itu sendiri. Dampak positif yang kami dapatkan karena dapat membantu mahasiswa untuk mencari makan dan juga dapat mendukung UMKM. Kemudian dampak negatif yang kami dapatkan yaitu dapat mengganggu pejalan kaki karena pejalan kaki harus berjalan di badan jalan dan juga membahayakan pengendara motor karena jalan yang sempit. Keberadaan pedagang kaki lima di Jalan Kalimantan, Kecamatan Sumbersari, Jember menjadi suatu keresahan bagi pejalan kaki karena berkurangnya keamanan dan kenyamanan pejalan kaki tersebut. Akibatnya, banyak pejalan kaki yang risau dan resah karena adanya pedagang kaki lima, serta dapat membahayakan pengendara motor yang melewati jalan tersebut karena berkurangnya jalan yang dapat dilewati karena pedagang kaki lima yang berjualan di area tersebut. Permasalahan PKL yang sering berjualan di trotoar sering terjadi karena alasan utama mereka yaitu tidak memiliki lahan yang layak untuk berjualan. Trotoar akhirnya menjadi pilihan mereka untuk berjualan karena letaknya yang strategis dan ramai. Meskipun secara hukum trotoar ini diperuntukkan untuk pejalan kaki. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu menyediakan lahan yang alternatif, yang terjangkau, dan mudah diakses oleh PKL. Pendekatan ini harus bersifat manusiawi yang melibatkan dialog antar pemerintah dan juga PKL agar solusi yang diambil itu adil dan berkelanjutan.